Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif, part yang kelima. Kita akan bahas 3 soal nomor 13 sampai dengan 15. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Barisan bilangan real A1, A2, memenuhi persamaan AN plus 1 sama dengan 2 min 5 AN untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan 8. Berapa banyaknya dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Pernyataan pertama, A3 merupakan bilangan bulat. Pernyataan kedua, A5 sama dengan min 38. Pernyataan ketiga, A 2024 merupakan bilangan negatif. Pernyataan keempat, A43 min A30 merupakan kelipatan 5. Oke, kita mulai cek dari pernyataan pertama, apakah A3 itu merupakan bilangan bulat. Di sini diketahuinya A4. Jadi justru gini, yang diketahui suku berikutnya, kita disuruh mencari suku sebelumnya. Di sini, kan AN plus 1 itu suku berikutnya. AN itu suku sebelumnya, gitu kan ya. Ya sudah, kita masukkan ke rumus itu. Tapi N-nya bukan 4 ya, N-nya 3. Biar yang AN plus 1 jadi A4, AN-nya jadi 3. Kalau N-nya masukkan 4, jadinya kalian dapatkannya bukan A3, tapi A5. Ya, itu nanti di pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan pertama kita cek. Berarti untuk N sama dengan 3, kalau kita masukkan, berarti AN plus 1, berarti A4, sama dengan 2 min 5 AN, berarti A3. A4 itu 8, sama dengan 2 min 5 A3. Min 5 A3 pindah kiri jadi 5 A3, sama dengan 2 min 8 berarti ya, jadi min 6. Berarti A3 sama dengan min 6 per 5. Karena pecahan, berarti pernyataan pertama A3 merupakan bilangan bulat itu salah. Lanjut, kita cek pernyataan kedua. Kita hitung A5. Kalau A5 berarti N-nya masukkan 4. Berarti sama dengan A4 plus 1 berarti A5 sama dengan 2 min 5 A4. Berarti sama dengan 2 min 5 dikali A4-nya 8. Berarti sama dengan 2 min 40. Berarti A5 sama dengan min 38. Berarti pernyataan kedua, A5 sama dengan min 38 itu benar. Lanjut, pernyataan ketiga, A 2024 merupakan bilangan negatif. Nah gini, untuk menghitung A 2024, ini kita nggak perlu cek ya berapa ya, karena kan panjang sekali. Habis dari A4, A5, ngitung A6, A7, A8, dan seterusnya. Kan panjang sekali, nggak mungkin. Gini aja, ini kan kita tidak disuruh mencari berapa nilai eksak dari A 2024. Kita cuma disuruh mencari apakah A 2024 itu merupakan bilangan negatif atau enggak. Gini, kita cari polanya. Tadi A3 min 6 per 5. A4, 8. A5 min 38. Coba cari A6. A6 berarti N sama dengan 5. Berarti AN plus 1, A6, sama dengan 2 min 5 dikali A5. Berarti sama dengan 2 min 5 dikali min 38. Berarti sama dengan 2 min kena min plus ya. 5 kali 38 itu 190. Berarti A6 sama dengan 192. Kalau kalian lihat di sini polanya selalu selang-seling. A3 negatif, A4 positif. A5 negatif, A6 positif. Berarti suku-suku yang bernomor urut ganjil, A3, A5, A7, dan seterusnya, itu nilainya negatif. Min 6 per 5, min 38, dan seterusnya. Kalau kalian cek, ini A7 pasti negatif lagi. 2 min 5 kali 192 kan pasti negatif. Ya kan? Jadi suku-suku yang bernomor urut ganjil, itu nilainya negatif. Sedangkan suku-suku yang bernomor urut genap, di sini diwakili oleh A4 dan A6, itu sama-sama positif. Ya, berarti suku-suku yang bernomor urut genap itu nilainya positif. Jadi A 2024 ini nomor urut genap. Harusnya bernilai positif.
Jadi pernyataan ketiga, A 2024 merupakan bilangan negatif, ini salah, karena harusnya positif. Lanjut, berikutnya. A43 min A30 merupakan kelipatan 5. Nah, gini, kita nggak perlu cek satu-satu ya. Ngitung A7, A8, dan seterusnya sampai A30, terus lanjutkan sampai A43. Kelamaan, kita pakai logika. Jadi ini pernyataan 4. A43 min A30. Gini kan. Kalau misalkan A43, itu berarti kan N-nya itu 42. Ya kan? A42 plus 1 sama dengan 2 min 5 kali A42. Gitu kan? Jadi N-nya 42. Jadi ini sama dengan, kita ganti dengan kurung ya. 2 min 5 A42. Kurung tutup, min A30 sama. Berarti N-nya 29. Karena nanti AN plus 1, A29 plus 1 atau A30 sama dengan 2 min 5 A29. Jadi, kurung buka, 2 min 5 A29. Kurung tutup. Berarti sama dengan 2 min 5 A42 min 2 min kena min plus 5 A29. 2 min 2 coret. Berarti sama dengan ini 5-nya bisa kita keluarkan dari kurung. 5 dalam kurung A29 min A42. Nah, kita lihat. Meskipun kita nggak tahu pasti berapa A29 dan berapa A42, kita lihat mulai A4, A5, A6, dan seterusnya ini sudah merupakan bilangan bulat, ya kan? Jadi A7, A8, dan seterusnya bulat semua pasti. Kan dikali 5, terus 2 dikurangi itu. Dikali 5, terus 2 dikurangi itu. Gitu terus polanya. Jadi pasti nggak mungkin menghasilkan pecahan seperti A3 dan mungkin sebelumnya ya, A2 dan A1. Mulai A4 ke atas, A4, A5, A6 berikutnya pasti semuanya bilangan bulat. Nah, berarti A29 dan A42 logikanya juga pasti masing-masing merupakan bilangan bulat, yang kalau dikurangi juga pasti menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Jadi ini elemen bilangan bulat. Karena ini merupakan bilangan bulat, terus ini 5 dikeluarkan dari kurung, berarti 5 dalam kurung A29 min A42 ini sudah pasti merupakan kelipatan 5. Karena 5 bisa dikeluarkan dari kurung, yang di dalam kurung ini merupakan bilangan bulat. Nah, karena demikian, berarti A43 dikurangi A30 itu pasti bisa dibagi 5 atau merupakan kelipatan 5. Sehingga pernyataan keempat ini benar. Karena pernyataan 2 dan 4 yang benar, berarti jumlah pernyataan yang benar ada 2. Berarti jawaban soal ini adalah C2. Soal berikutnya. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Jadi ini datanya sudah terurut ya. Berapakah banyaknya dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Pernyataan pertama, rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Pernyataan kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Pernyataan ketiga, modus kumpulan data kurang dari mediannya. Dan pernyataan keempat, median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Kita cek dari pernyataan pertama. Kita hitung rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data itu. Kita hitung rata-ratanya ya. X bar sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, langsung aja 3 kali 2 gitu ya. Plus 3, plus 4, plus 5, plus 10, plus 12, plus 14. Per jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti sama dengan, ini 6 sama 4, 10. 10 sama 10, 20. Lalu 3 sama 5, 8. Berarti 28 tambah 12 berarti 40. 40 tambah 14 itu 54. Berarti 54 per 9. Berarti X bar atau nilai rata-ratanya sama dengan 6. Median sekarang. Median itu nilai tengah. ME. Di sini ada 9 data, berarti mediannya di data yang ke-5. Berarti yang ini. Berarti 4 mediannya ya. Lalu modus. Modus itu yang paling sering muncul itu 2 ya. Muncul 3 kali. Berarti 2.
Kita cek pernyataan pertama. Rata-rata median dan modus kumpulan data. Di sini rata-ratanya 6, mediannya 4, modusnya 2. Merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. 6, 4, sama 2. 6, 4, 2. Apakah merupakan barisan aritmatika? Iya. Ini kan selisihnya min 2, min 2, min 2 terus. Iya kan? Jadi konstan selisihnya, bedanya konstan. Berarti ini merupakan barisan aritmatika dengan selisih atau beda B sama dengan min 2. Ngerti ya? Jadi pernyataan pertama ini benar. Yang kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Tadi rata-ratanya 6, X bar sama dengan 6. 6 itu bukan bilangan prima, karena selain bisa dibagi 6 dan 1, bisa juga dibagi 3 dan 2. Jadi pernyataan 2 ini salah. Pernyataan 3, modus kumpulan data kurang dari medianya. Modus kumpulan data 2, kurang dari medianya 4. 2 kurang dari 4, benar. Pernyataan keempat, median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Kita cari jangkauan. Jangkauan itu nilai tertinggi, berarti 14, dikurangi nilai terendah, berarti 2. Berarti sama dengan 12. Median kumpulan data itu 4, kurang dari jangkauannya, kurang dari 12, benar. Berarti yang benar ada berapa nih? 3 ya, pernyataan 1, 3, dan 4. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 3. Soal berikutnya. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x min 3 dalam kurung dikuadratkan plus 5 dan gx sama dengan f dalam kurung x plus 2. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Oke, kita cek masing-masing pernyataan. Yang pertama, G2 sama dengan F2. G2 berarti sama dengan GX itu Fx plus 2. Jadi kalau G2 berarti F2 plus 2 berarti F4 gitu ya. F4 masukkan 4 ke Fx berarti sama dengan kurung 4 min 3 dikuadratkan plus 5 berarti sama dengan 4 min 3 itu 1 dikuadratkan ya 1 plus 5 berarti G2 sama dengan 6. Sekarang kita cari F2. F2 berarti langsung 2 ini dimasukkan ke Fx berarti dalam kurung 2 min 3 dikuadratkan plus 5 berarti sama dengan 2 min 3 itu min 1 dikuadratkan 1 plus 5 berarti F2 sama dengan 6. Sama ya? Berarti pernyataan pertama, G2 sama dengan F2 itu benar, karena hasilnya sama-sama 6. Lanjut. Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G 2 satuan ke kanan. Gini. Gx itu sama dengan F dalam kurung X plus 2. Kalau F dalam kurung X plus sesuatu atau minus sesuatu, itu pasti pergeseran horizontal. Gesernya ke kiri atau ke kanan. Kalau plus, itu berarti geser ke kiri. Atau dengan kata lain, fungsi Gx itu didapat dengan menggeser Fx 2 satuan ke kiri. Ingat ya, kalau pergeseran horizontal itu, X plus itu pasti ke kiri, X min itu ke kanan. Jadi Gx itu adalah Fx yang digeser 2 satuan ke kiri. Tapi di sini pernyataannya, fungsi F itu diperoleh dari pergeseran G 2 satuan ke kanan. Ya, meskipun tadi ke kiri, ini ke kanan, tapi benar ini. Kenapa? Karena dibalik ini. Hati-hati, tadi kan G itu didapat dengan menggeser fungsi F 2 satuan ke kiri. Berarti kalau kita balik, fungsi F ya berarti didapat dengan menggeser G ke posisi semula tadi. Menggeser G 2 satuan ke kanan. F digeser 2 satuan ke kiri jadi G, berarti G digeser 2 satuan ke kanan jadi F. Ngerti ya? Jadi pernyataan kedua, grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G 2 satuan ke kanan ini juga benar. Lanjut. Grafik fungsi F memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,14. Garis X sama dengan 0 itu sama aja dengan sumbu Y. Jadi, X sama dengan 0. Kan titik potong sumbu Y. X sama dengan 0. Nah, sudah kita cari aja. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis F. F sama dengan 0 berarti dengan kata lain kita cari F0. Sama dengan kurung 0 min 3 dikuadratkan plus 5. Gitu kan ya? X-nya diganti sama 0. Berarti sama dengan 0 min 3 itu min 3 dikuadratkan 9.
plus 5. Berarti F0 sama dengan 14. Fx itu kan Y, berarti Y-nya 14, berarti koordinatnya 0,14. Berarti benar ya, grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga juga benar. Ketiga-tiganya benar. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.